Assalamualaikum teman-teman semua yang ada di rumah. Salah satunya hari ini saya akan bikin salah satu jajanan yang viral dan juga banyak digandrungi oleh anak-anak mungkin ya. Karena ini salah satu makanan yang paling favorit. Mau itu berkuah, mau itu makanannya kering, pasti enak ya. Saya akan bikin resep cilok anti gagal ya. Ini bahan-bahannya teman-teman sangat simpel sekali. Ini adalah tepung tapioka. Saya pakai tepung tapioka ini 500 gram. 500 gram. 500 gram tepung tapioka. Nah, ini ada tepung terigu 250 gram. Ya, jadi setengah dari tepung tapioka. Ketika teman-teman mau bikin misalkan 1 kilo, berarti kan tepung terigunya setengah kilo ya. Pokoknya setengah dari tepung tapioka. Nah, untuk selanjutnya ini ada bawang daun. Bawang daun ini 1 siung, tapi boleh di skip sama teman-teman. Kalau misalkan teman-teman gak suka sama bawang daun atau perbawangan, boleh sekali dilewat juga, nggak apa-apa. Yang penting dibumbuin ya. Nah, bumbu yang paling utamanya yaitu ini ada penyedap rasa, ada garam ya, dan juga ada yang paling gak ketinggalan bikin masakan paling enak itu micin ya, sedikit aja ya. Ini 1 saset untuk penyedap rasanya, setengah sendok teh ya, 1 sendok teh untuk garam, dan juga setengah sendok teh untuk micinnya. Nah, terus ini ada bawang putih 3 siung dihaluskan, dan ada merica ya, mericanya 1 sendok teh makan ya. Itu bahan-bahannya teman-teman, sangat simpel sekali. Mari kita buat. Nah teman-teman, kita akan mulai membuat adonan ciloknya. Dan tadi saya lupa untuk menambahkan air 1 liter. Teman-teman didihkan ya, harus panas karena untuk adonan ini tuh harus diuleni dengan air yang agak panas, bukan agak panas, terus panas ya. Ini 500 gram tapioka kita campurkan dengan 250 mg tepung terigu. Kita masukkan. Untuk selanjutnya kita masukkan bawang daunnya ya, semuanya ya dimasukin. Bawang daun itu bikin harum ya sebenarnya, tapi ada juga kan orang-orang yang emang nggak suka, boleh di skip ya. Nah, ini ada perbumbuan, ada penyedap rasa, ada micin, dan juga ada garam. Kita masukkan semua. Ini ada bawang putih 3 siung, kita masukkan juga. Ini ada merica setengah sendok makan ya, atau bisa disebut 1 sendok teh ya, kita masukkan. Kita sisihkan dulu ya barang-barang yang sudah nggak dipakai. Nah, sebelum kita masukkan air teman-teman ya, sebelum kita masukkan air yang udah mendidih, kita campurkan dulu semua bahan-bahan yang ada di sini ya. Kita campurkan dulu, oke? Oke teman-teman, ini bentuk dari percampuran antara semua bahan dan juga bumbu-bumbu. Kita aduk merata dulu ya, aduk merata sampai semuanya tercampur, biar nanti ketika air dia dimasukkan, si bumbu ini itu ikut mencair ya. Dan teman-teman jangan lupa ketika memasukkan airnya itu jangan 1 liter langsung masukkan, jadi sedikit-sedikit dimasukkan biar tidak keenceran. Nah, ini udah tercampur semua, kita mulai masukkan sedikit-sedikit ya teman-teman. Ambil air sedikit-sedikit ya. Kita coba dengan 4 sendok dulu, 4 sendok dari ini.
kita mulai aduk-aduk. Nah, seperti ini. Karena bentuk tepung tapioka itu kan sebenarnya kalau disiram sama air panas itu cepat mengental. Cuman ketika kita masukkan air terlalu banyak juga, dia akan lembek gitu, karena ini tidak pure tepung tapioka semua. Kita uleni sampai benar-benar si tepung ini bagus dan siap untuk dicetak. Oke teman-teman, tadi saya udah menambahkan sekitar 7 air yang mendidih ya, yang ditakar sama sendok untuk sayur ya. Saya mulai uleni tadi sedikit dengan spatula, tapi karena saya lebih enak tangan bersih ya, udah bersih, udah cuci tangan, kita uleni. Maaf ya sedikit. Nah, ini adonan ciloknya itu jangan sampai kelembekan ya. Jangan sampai lembek, harus benar-benar di pinggir-pinggir itu harus benar-benar tidak ada lagi yang menempel. Nah, itu tandanya udah kalis. Seperti ini dibentuk dengan tangan pun si adonannya itu enggak lengket ke tangan. Nah, coba teman-teman tuh kan tidak terlalu lengket ya. Nah, ini udah bagus, tandanya udah bisa dibentuk. Nah, oke. Supaya si bumbu-bumbunya itu kan kalau sama tangan itu kok ulek semua ya, kalau sama spatula itu agak susah. Oke, ini udah bagus teman-teman adonannya. Kita mulai untuk membentuknya. Oke teman-teman, kita mulai untuk membentuknya. Ini kan adonan udah kalis ya tuh ya, udah kalis, tidak menempel lagi di wadahnya ya. Kita mulai untuk membentuk. Kita ambil, ini kayaknya bisa nyampe berapa ratus lah pokoknya jadinya itu. Kita ambil sedikit adonannya. Ini saya tangan udah bersih, tadi udah cuci tangan lagi ya, dan udah dilumuri oleh minyak goreng ya. Kita mulai bentuk bulat-bulat seperti ini. Boleh teman-teman tambahkan seperti isian ya. Kebetulan saya tidak bikin untuk isiannya, tapi nanti setengah adonan saya akan bikin untuk isiannya ya. Nanti di next video yang selanjutnya mungkin saya akan bikin ya. Ini kita bulat-bulatkan seperti ini. Untuk ukuran bebas sesuai yang diinginkan oleh teman-teman ya, sampai semuanya beres. Nanti setelah beres semua dicetak, dibuletin, nanti kita akan mulai rebus. Oke teman-teman, ini udah selesai nih. Jadinya seperti ini ya, nggak menggumpal dan juga nggak saling tindih-tindih tuh ya. Bagus, bulat-bulat, dikit-dikit, kecil-kecil atau mau besar juga, terserah gimana teman-teman semua yang ada di rumah ya kalau untuk bentuk. Nah, ini saya udah bikin air ya, tapi sebelumnya si airnya ini tuh dididihkan dan ditambah sedikit minyak ya untuk merebus si ciloknya. Ini sebenarnya ciloknya itu belum jadi semua ya, ini baru sedikit karena sangat banyak sekali ya, itu lagi dibulat-bulatin sama tim saya ya. Kita mulai untuk merebusnya dikit-dikit ya, kita cemplungin satu-satu. Ini tandanya si ciloknya bagus itu tidak menempel satu sama lain ya teman-teman ya. Jadi gampang tuh diambilnya itu. Ini ciloknya itu teman-teman bukan cilok yang ada isinya ya, tapi cilok yang polos. Tapi kalau misalkan teman-teman mau gitu kan ditambah isian, boleh, kata saya juga ya.
Isiannya tergantung teman-teman. Mau apapun itu isiannya, monggo silahkan. Oke, kita rebus dulu, nanti kita tunggu jadinya. Oke teman-teman, tadi kan yang sudah selesai dibentuk kita udah rebus, dan coba lihat sama teman-teman sini ya. Ini udah mulai mau matang ya. Tandanya si ciloknya itu ini udah pada mengapung ya. Tuh. Jadinya seperti ini. Bagus banget ya, cantik banget. Ini cilok ini tuh bisa dimakan sama teman-teman dengan bumbu kacang ataupun bisa dengan cocolan saus kecap aja. Oke teman-teman, kita tunggu sampai jadi. Nih teman-teman, udah jadi. Ini masih berasap ya karena baru turun dari wajan bukan pengukusan, wajan untuk merebusnya ya. Ini dia, lihat teman-teman hasilnya. Untuk buat cilok itu sangat mudah, simple, dan yang pastinya tidak ribet ya. Dengan beberapa bahan, dan ini wangi sekali, tidak pakai apapun. Dalamnya ini enak, tinggal dicocol pakai sambal ataupun sama teman-teman mau dikreasikan dengan apapun bisa jadi stok buat teman-teman di rumah. Daripada beli, mending bikin karena mudah dan simple. Tunggu untuk resep-resep selanjutnya yang mudah, simple, dan praktis. Jangan lupa dukung channel saya supaya saya tetap semangat untuk bikin menu-menu selanjutnya buat teman-teman di rumah. Bye-bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum. Hai 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 teman-teman semua di rumah. Hari ini aku akan membuat sate. Nah, ini bahan-bahannya setengah dada dari ayam ya. Ini aku potong dadu-dadu, pokoknya terserah teman-teman mau dipotong-potong dadu-dadu, mau dipanjangin, mau dikotakin, mau gimana teman-teman aja ya sesuka hati. Ini aku besar-besar sih karena untuk konsumsi sendiri. Kalau nanti untuk kita jualan boleh diperkecil lagi pokoknya ya. Sampai harganya itu 1.500 kayaknya ya. Nah, ini kita potong-potong sampai habis. Nanti kan mau dimarinasi dulu ya, biar mantul. Pokoknya ini bumbu marinasinya itu bumbu rahasia banget. Jadi nanti teman-teman tidak usah pakai kecap-kecap apa lagi. Nah, ini bumbunya ada bawang merah, bawang putih, ada garam, yang paling utamanya apa, kemiri biar enak. Nah, ini ada merica, ada kaldu ayam, sama kita masukin yang tadi udah diulek, dan yang paling segernya itu ini ada kandis ya, kandis, nah, pakai kecap 2, gorak-garik, masukin ke kulkas 30 menit saja, jangan lebih, jangan kurang. Nah, ini udah ya, kita colok, pokoknya dengan kekuatan ahli lintar semuanya jadi cepat saja. Nah, pokoknya ini tuh sate nggak usah nanti makannya sama apa-apa, cukup ini aja sama kecap, udah endul pokoknya ya. Ini lebih dari sate Marangi ya. Pokoknya aku juga ini ngedit sambil ngiler, ngiler 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 ngiler. Enak, gurih 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 gurih, nyoy pokoknya. Ini kita tusuk-tusuk sampai habis ya. Sampai habis. Nah, ini sisanya jangan dibuang. Ini untuk olesan nanti. Nah, ini panggangan yang eksotik, panggangan anti lengket, panggangan anti goyah-goyah tuh. Bentar aja sudah mateng kan? Sekarang udah banyak ya, praktis, tidak usah pakai arang-arang, ini juga lebih mantul, lebih cepat, lebih praktis lagi ya. Nah, kita oles-oles dengan bumbu yang tadi sisanya ya, biar lebih mantul lagi, lebih mantap lagi. Ini tuh udah gurih, gurih banget ya. Pokoknya enak banget pokoknya. Tanpa apapun ya, dicocol dengan, kecap yang tanpa dimarinasi apapun, udah endul ini. Pokoknya kalau ide jualan udah deh laris buat nanti Ramadan. Nih, jangan salpok sama, pemanggangannya kayak yang gosong, tapi itu enggak lengket. Itu tuh, eee, pokoknya
gampang aja gitu ya bolak-baliknya itu tuh kan, balik gampang nggak lengket, anti lengket ini tuh, bagus ya. Ini tuh, ide jualan buat nanti teman-teman pas Ramadan ya. Nanti bisa jualan sate-sate seperti ini, pasti laris manis dengan cara dimarinasi dengan bumbu rahasiaku ya. Jangan lupa bolak-balik lagi, ini tuh yang terakhir, kalau nggak salah dari setengah, dada ayam itu aku tadi jadi 30 tusuk lah kalau nggak salah tuh kan. Untung besar loh, 1/4 kilo lah itu ya. Jadi segitu, terus bumbunya juga nggak neko-neko. Ini dia, estetik banget kan, jangan lupa dicoba. Jangan lupa dicoba dicoba dicoba. Halo guys, assalamualaikum. Hari ini aku akan masak lagi. Det, 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 det. Ada apa? Aduh, pakai ada sila-sila segala sini itu ya. Ampun. Kita buka dulu kulkas. Ini ada apa ya di kulkas? Tuh, yang diambilnya warna kuning apa ya? Oh, daging ayam toh. Ada itu apa? Cabe ya, terus ada cabe giling. Nah, kita tutup, jangan lupa tutup rapat-rapat lagi itu kulkasnya. Nah, sekarang kita potong-potong dada ayamnya, dipotong dadu-dadu, potong dadu-dadu, potong dadu-dadu, semuanya dipotong sampai ya semuanya terpotong bagus. Kalau udah terpotong ya kita tinggal siapin bumbu-bumbu, ada cabai merah, ada 5 biji, ya, nanti ada bawang putih, bawang merah. Nah, ini bawang putih, bawang merah kita satuin, gak bakalan berantem lah insya Allah ya. Aku selalu satuin mereka tapi tidak berantem-berantem ini. Kalau misalkan aku lagi masak, oh tak berantem kan? Nah, itu kita potong-potong lagi, potong lagi. Ini ada bawang bombay, ini kerabat jauhnya dari Bamer dan Baput ya. Bamer Baput, Bamer Baput. Nah, kita potong-potong lagi. Ini bumbu-bumbunya sederhana sekali, tapi wena ini udah digonsreng-gonsreng aja nih ya. Ini kita masukin apa itu? Ayamnya ya. Ayamnya kita masukin osrang-osreng, osrang-osreng, osrang-osreng sampai dia mateng. Nah, baru kita tambahin bumbu-bumbu yang lainnya. Ini jangan lupa nih, nanti dia nangis nggak dimasukin bawang bombay. Saudara jauhnya Bamer ya. Ini ada kecap manis ya. Terus 1 sendok ya. Ada setengah sendok teh itu saus tiram, terus kita gula gali lagi, kita tambahkan cabai giling 2 sendok aja, jangan terlalu ndak enak, jangan terlalu banyak ya, takutnya pedes melilit nanti kita ya. Ini kita kurang goreng sampai tercampur semuanya. Kita masukkan lagi penyedap rasa, kita masukkan lagi merica, kita masukkan lagi apa itu namanya itu si kerabat dari gula merah, gula putih. Ya kita masukin 1 sendok aja gula putih dan garam tentunya biar sedap ya, biar sedap kita goreng. Ini udah mantep pokoknya ya, ini udah aku rasain loh. Ini enak, mantep, seger, terus bahan-bahannya gampang, mudah. Nah ini udah jadi, kita siapin di piring, nongol dia, ada-ada aja itu anak aku nongol. Udah jadi. Diawali dengan bakar-bakar daun pisang. Akan buat apakah kita hari ini? Coba tebak. Kita akan buat nasi bakar. Ini dia, kita sedang membuat bumbu-bumbu tadi udah ya. Aku bikin dulu ayam direbus buat ayam suwirnya.
Ini bumbu-bumbunya sederhana sih teman-teman lah, biasa aja ya kayak gitu. Cuman yang gampang aja tapi rasanya endulita. Pokoknya nggak ada lawan lah. Ini mah bumbu dasar itu ada bumbu-bumbu penyedap. Ya ini yang paling enak itu aku kalau bikin nasi bakar itu nasinya selalu dikasih dulu bumbu biar endul dan tidak anyep. Nah, kita proses untuk penggorengan atau pemasakan ayam buat isian nasi bakarnya. Ini kita osreng-osreng biasa. Ini bumbu-bumbu pelengkap, ada kunyit, ada penyedap rasa dan juga ada gula tentunya ya, biar mantap. Nah, ini kita tambahkan lagi air dari bekas ulekan biasa biar tidak mubazir ya. Nah, setelah itu kita akan masukkan bubuk cabai atau ini ulekan cabai ya, cabai merah dan ini ada gula lagi. Tambahkan dikit pula, jangan terlalu banyak ya. Ini kita kasih saus tiram dan juga kecap manis biar semanis kita. Bercanda ya. Kita osreng-osreng lagi dan aku lupa itu daun salam tak aku masukkan awal-awal, tapi tak apa dan tidak mengurangi rasa. Ini udah enak sekali. Ya, kita masukkan ayamnya, semuanya masukkan yang udah disuir-suir tadi yang udah direbus ya. Kita osreng-osreng lagi dan kita nanti masukkan daun bawang dan juga kita masukkan kemangi biar harum. Ini kemanginya karena sedikit ya di belakang rumah itu ada, tapi ya tak usah banyak-banyak ya, yang ada aja. Jangan yang cari tak ada. Nah, ini udah jadi nih. Kita siap-siap untuk membungkus. Siapkan beberapa lembar daun pisang, kita masukkan nasi, masukkan di tengah-tengahnya ayam suwir tadi yang kita sudah masak. Kita tutup lagi dengan nasi dan kita bulat-bulatin dan kita bentuk supaya unik dan bagus. Kita sematkan pakai apa itu? Tusukan sate bolehlah. Kalau tusukan gigi boleh, semuanya juga boleh pokoknya ya. Nah, kita selesaikan sampai semuanya selesai. Kalau enggak salah aku ini sampai 4 biji dari semua ini. Ini itu enak dan juga kenyang kalau bikin sendiri ya. Puas juga karena bikin masakan sendiri itu sangat menyenangkan. Nanti setelah ini semua selesai, baru kita siapkan panggangan untuk bakar-bakarnya ya. Jadi makanan itu kalau pengen kenyang bikin sendiri karena semua makanan mudah dibuat. Tak ada yang tak susah. Ini itu gurih, mantep, enak pokoknya ya. Kalau mau silahkan dirikuk ya, dirikuk dan permak lagi sama teman-teman apa kesukaan. Ini jadi 4. Nah, kita bakar ini udah mulai kita bakar. Nanti setelah ada gosong-gosong si daun pisangnya nanti kita sajikan. Ini aku ndak record pas lagi makannya sebenarnya ini enak sekali pokoknya dan banyak lah pokoknya ya. Kalau kata orang Medan atau kata orang mana lah tak tahu aku ya. Ini enak banget kita sajikan. Nah, ini karena udah selesai. Bye bye. Halo, assalamualaikum teman-teman YouTube semua. Hari ini aku akan bikin opor ayam dari sisa ayam, ada kepala dan sebagainya. Nah, ini bumbunya teman-teman semua. Ada garam dan ada kemiri, bawang merah, bawang putih, sama ada 2 cabai keriting ya. Jangan terlalu pedas karena anak aku sangat suka dengan opor ayam ini. Ini kita ulek ya. Tambahkan juga ini itu bumbu kuning. Kalau enggak juga pakai kunyit bubuk boleh ya. Kita ulek-ulek sampai halus. Nanti setelah itu baru kita tumis dulu. Ya, kita tumisnya menggunakan margarin. Ini nyalain dulu ya kompornya sampai agak panas. Nanti kita tambahkan margarin.
buat numis dulu bumbunya supaya bumbunya matang dan tidak cepat basi pada opornya. Ini pakai margarin karena lebih enak dan lebih gurih ya teman-teman. Kalau mau pakai minyak juga opsionalnya boleh seadanya aja. Karena kita jangan ribet-ribet ya, yang ada aja di rumah. Nah, ini kita tumis semua bumbu biar harum dulu dan matang dulu. Kalau sudah, barulah kita masukkan kondimen yang lain kayak daun jeruk, salam, dan sereh biar wangi. Nah, kalau aku sih kalau misalkan bikin opor suka dimasukin dulu nih kayak gini ayamnya biar agak mateng, tidak langsung diceburin ke airnya ya, biar matang dulu sebentar, kena api baru dan kena minyak ya tentunya. Nah, baru kita masukin air. Kita masukin airnya 1/2 liter ya. Ini biasa supaya lebih tidak membuang bumbu, kita dimasukkan air bumbu yang terakhir ya. Ini 1/2 liter aja, masukkan air, tunggu sampai matang dan jangan lupa kalau opor itu kita masukkan yang intinya adalah apa coba? Nah, iya benar, santan ya. Ini juga kita masukkan yang lainnya kayak bumbu penyedap dan juga merica biar enak. Santannya kita masukkan jangan sampai pas lagi mendidih dimasukkan karena itu akan pecah. Selagi sebelum mendidih kita masukkan santannya, mau santan kental, mau bikin parut dulu boleh, itu opsional teman-teman aja ya, yang adanya di rumah seperti apa boleh. Nah, ini ketika si airnya belum mendidih, jangan sampai kita lupa di osreng kayak gini biar si santannya tidak pecah. Nanti kalau misalkan udah seperti ini nih ya, udah mendidih, bar deh kita nggak usah di gula-gali lagi, biar sampai matang saja, sampai airnya agak menyusut sedikit. Nah, seperti ini teman-teman, ini udah jadi. Selamat mencoba, jangan lupa di recook ya. Siang, bye-bye. Halo, assalamualaikum. Hari ini aku dianterin nih, mau masak tapi dianterin sayur awi muda. Itu awi. Kalau di sini mah iwung namanya ya, rebung kalau bahasa Indonesianya. Itu dia. Nah, aku tuh mau masak ayam tapi ayamnya ya Robi nggak bisa diapa-apain, beku. Nah, aku yang simpel aja masaknya. Kita sekarang masak rolade daging sapi. Ini dia bumbu-bumbunya, kita iris-iris terlebih dahulu, bawang merah, bawang putih, ada bawang bombay, ada juga apa itu? Cabai keriting ya, biar agak pedas-pedas sedikit. Walaupun nanti kita tambah dengan bubuk cabai atau cabai yang sudah direbus diulek. Nah, kita siapkan dan panaskan margarin biar agak sehat sedikit. Kita pakai margarin ya, biar gurih. Kita masukkan bawang merah, bawang putihnya, ditumis, masukkan bawang bombay dan juga irisan cabai merah ya. Setelah itu kita masukkan, nah ini dia bubuk cabai dan juga saus tomat. Kita ulek, bukan diulek ya Robi, itu mah di gesang gosreng. Salah lah, gak apa-apa ya. Nah, kita setelah itu masukkan air sedikit ya, biar tidak gosong. Biasanya gosong kan udah ngiler banget ya kelihatannya kayak gitu. Nah, kita masukkan ini tuh apa sih roladenya? Kenapa roladenya tidak digoreng dulu? Kalau aku lebih suka seperti ini karena dia tuh udah matang kan sebenarnya. Cuman tinggal dimasak aja. Kita masukkan kondimen yang lain kayak merica dan juga penyedap rasa ya. Tadi itu aku kayaknya ke-record deh untuk sausnya, ada saus tiram dan juga kecap manis ya. Tambahkan gula juga biar ada manis-manis dan gurih dari gulanya itu. Aku tuh nggak sekarang itu udah mulai nggak pakai micin
Jadi pakainya penyedap rasa aja, sama aja kan, udah gurih juga ya. Nah ini kita masak sampai matang. Kalau mau kita tambahkan air lagi supaya ada kuah-kuahnya dikit nyemek ya, biar nanti dimakan sama nasi itu biar ada air-airnya dikit. Nah ini tuh sebenarnya udah mantep, tadi aku udah cobain ya, dan mantep. Praktis sih seperti ini ya, tapi jangan keseringan karena ini kan produk olahan ya. Jadi yang lebih enak itu yang dibuat sendiri. Ya, ini mah kepepet soalnya tadi aku mau bikin ayam kremes dan ayamnya bekunya demi Allah. Nah, ini udah jadi. Nah, sekarang kita makan ya. Sekarang aku makan sama sayur rebungnya, ada rolade. Ini tuh enak banget. Ini tuh sayur rebung itu makanan khas Jawa Barat kayaknya ya. Rebung itu bambu tapi bambunya itu yang masih kecil, yang masih bayi-bayi gitu dan bisa dimakan. Nah ini tuh di sayur santan sama ibu aku. Tadi dianterin ke rumah katanya nih ada sayur. Alhamdulillah. Jadi kita tidak masak banyak-banyak ya. Ini juga aku sama kerupuk. Jangan lupa ya kerupuk tempe ya. Nanti aku spill cara membuatnya ya. Nah ini tuh saking enaknya aku tuh jadi gimana ya, enak banget soalnya aku suka banget ini yang rebung-rebung kayak gini, itu mau di oseng, ditumis ya kalau bahasa Indonesianya, mau juga di apapun juga enak pokoknya ya. Semuanya itu tuh kan. Nah ini ada sate bekas aku makan aja. Ya aku nanti kapan-kapan aku bikin lah sate kayak gini buat jualannya. Enak banget tuh. Makananku udah habis. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye bye.
Thank